Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Pada kesempatan ini saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kondisi ekonomi kita sekarang benar-benar berada di bawah titik nadir. Kendati COVID-19 telah menurun, tetapi seiring dengan itu kondisi ekonomi bangsa ini sekarang masih belum terangkat, masih belum dapat sedikit pun mengembirakan bagi anak bangsa. Kalau kita coba berkeliling di Jakarta, ibu kota negara, yang merupakan tolok ukur dari perkembangan ekonomi bangsa ini secara keseluruhan di Indonesia, dapat kita melihat betapa belum bergeraknya ekonomi kita. Lihatlah ini kondisi secara keseluruhan gerakan kegiatan masyarakat di kota Jakarta. Lihatlah jalan raya, bagaimana ibu kota negara selama ini padat jalan raya oleh kendaraan yang berlalu lalang. Karena demikian sibuknya warga untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Namun sekarang kelihatan jalan raya pun sepi di Jakarta. Lengang di mana-mana. Kemarin hari Kamis tanggal 16 September 2021 ini, saya sengaja berkeliling di kota Jakarta. Saya coba pergi ke Glodok. Waduh, pertokoan di dalamnya pada umumnya tutup. Pergi saya ke Mangga 2 Square yang sekarang pertokoan elektronik yang selama ini ada di Glodok sekarang dipindah ke Mangga 2 Square. Waduh, sepi. Toko-toko di Mangga Square itu saya melihat di lantai 2, di lantai 1, di lantai 3 pada tutup. Kalau pikiran saya 2% tidak sampai yang buka. Setelah saya berkeliling jalan ke sana kemari, sulit melihat kios-kios yang buka. Ketika saya tanya kepada pemilik toko yang buka, dia pada mengatakan bahwa memang sekarang dibuka pun toko, berjualan pun tidak ada yang beli. Apalagi untuk masuk ke sana sangat sulit prosesnya. Orang membeli prosesnya sulit. Persyaratan untuk masuk mall sangat sulit. Memang kita akui perlu protokol kesehatan yang ketat agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Tetapi kondisi ini pun sangat berpengaruh kepada ekonomi kita. Sampai kapankah kita akan begini? Dan yang sangat memiriskan, di tengah ambruknya ekonomi bangsa ini, di tengah sulitnya hidup rakyat kita sekarang ini,
percaturan politik, perebutan kekuasaan. Seakan-akan berbanding terbalik dengan itu. Gairah para elit kita untuk memperebutkan kekuasaan sungguh sangat berbanding terbalik dengan gairah rakyat di dalam menghadapi ekonominya. Pedagang-pedagang kecil pada mengeluh karena tidak ada jual beli. Bengkel-bengkel pemiliknya pada mengeluh karena tidak ada transaksi, tidak ada orang yang datang. Pemilik-pemilik toko pada mengeluh karena harus tutup, karena tidak ada pembeli. Benar-benar sekarang ini menyedihkan, memprihatinkan, dan menakutkan. Kalau begini, apa sesungguhnya yang diinginkan oleh rakyat kepada pemerintah? Kalau kita perhatikan, rakyat sekarang sangat mengharapkan kepada pemerintah agar menurunkan tensi politik dan mengupayakan mengangkat tensi ekonomi ini. Sudahlah, perebutan kekuasaan, tolonglah agak diturunkan. Dan upaya mengangkat perekonomian bangsa ini, tolonglah agak diangkat. Wahai penguasa, wahai pengelola negara, tolonglah turunkan tensi politik, naikkan tensi ekonomi. Jangan dijadikan juga politik sebagai panglima lagi di negeri ini. Sehingga dengan jadi panglimanya politik di negeri ini, dia mempengaruhi seluruh lini kehidupan. Dia mempengaruhi seluruh level birokrasi kita. Para pejabat kita yang harusnya tidak bersinggungan dengan politik, tetapi sekarang sudah masuk ke dunia politik. Sehingga dengan demikian rakyat jadi bingung. Sehingga dengan demikian stabilitas sosial kita jadi goncang dibuat. Kita berharap elemen-elemen bangsa yang sifatnya profesional kiranya bisa benar-benar profesional, tidak berpikir tentang politik praktis yang pada hakikatnya hanya akan membingungkan rakyat. Sahabat BN, ini bukan lagi sekedar keluhan, tetapi ini sudah jeritan dari rakyat. Cobalah pergi sekarang ke toko-toko, cobalah pergi sekarang ke pasar-pasar, cobalah pergi sekarang ke mal-mal. Akan terlihat bagaimana ekonomi kita tertekannya. Kota ke Jakarta yang merupakan barometer dari perekonomian bangsa, sekarang dapat dilihat bagaimana kondisinya. Sementara para elit kita, para pemimpin kita, seperti tampaknya selalu berpikir tentang politik, tentang bagaimana mencapai kekuasaan yang lebih tinggi, tentang bagaimana saling hantam-menghantam, saling sikut-menyikut, saling potong-memotong, saling dahulu-mendahului dari sisi melakukan berbagai langkah-langkah dan strategi-strategi politik untuk kekuasaan pribadi, untuk kekuasaan partai, untuk kekuasaan kelompok. Bayangkan kepentingan-kepentingan ini yang tampaknya sulit sekali ditekan oleh para elit kita sekarang, sehingga terabaikan ekonomi, terabaikan upaya mensejahterakan rakyat. Mereka
kita tampaknya hanya selalu berdalih, ini kan karena pandemi, ini kan karena pandemi. Jadi pandemi telah dapat menjadi pelindung bagi pengelola negara. Dalih-dalih seperti inilah yang sangat merugikan rakyat. Kalau ekonomi sulit, ini karena pandemi. Memang karena pandemi. Tetapi pemegang amanah pengelola bangsa ini tidak hanya bisa berlindung di balik pandemi saja. Kalau pandemi dijadikan kambing hitam semata terhadap hancurnya ekonomi, sementara para pengelola negara, para elit selalu meningkatkan tensi politik, selalu berpikir tentang bagaimana merebut kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana memperlebar kekuasaan, bagaimana untuk tetap berkuasa tahun 2024, bagaimana untuk mendapatkan kekuasaan tahun 2024. Kalau itu saja pikiran, bagaimana ekonomi akan bisa terangkat? Semoga makin hari para pemegang amanah rakyat menyadari benar bahwa ekonomi kita perlu sekarang ini dipulihkan secepatnya. Untuk memulihkan ekonomi, tentu perlu ekonomi jadi perhatian serius, jauh lebih serius dari perhatian kita terhadap politik. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu